Kuat dugaan Kepala Desa Marendal II dan Kadus 7, penerbitan surat tanah tanpa sepengetahuan pemilik. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025. Tentang laporan dia yang katanya tidak diapain oleh Bapak Kepolisian. Dugaan manipulasi atau penerbitan surat tanah tanpa sepengetahuan pemilik, terjadi di Desa Marendal II, Kabupaten Deli Serdang. Pemalsuan ini dilakukan oleh Kepala Dusun, Kadus Har. Dugaan pemalsuan ini berawal ketika Kadus Har melakukan pengukuran tanpa sepengetahuan pemilik atau ahli waris, ataupun pihak keluarga pemilik tanah. Ketika melakukan pengukuran, pihak keluarga sudah bertanya langsung kepada Heri, siapa orang yang telah menyuruh melakukan pengukuran. Heri ketika ditanya siapa di balik perintah pengukuran, ia dengan santainya menjawab tidak ada. Kuat diduga Kadus disuruh oleh orang yang merasa punya hak di atas tanah yang selama ini sedang dalam sengketa ahli waris. Skandal dugaan penyalahgunaan wewenang kembali mencoreng pemerintahan desa di Kabupaten Deli Serdang. Kali ini, Kepala Desa Marendal II, Juprianto, dan Kepala Dusun 7, Her diduga kuat terlibat dalam pengurusan dokumen surat tanah yang memicu konflik berkepanjangan di antara keluarga besar almarhum Tagor Sinaga. Kasus ini bermula dari tindakan Her yang melakukan pengukuran tanah milik almarhum Tagor Sinaga, pada November tahun 2023 tanpa sepengetahuan ahli waris. Delin Boru Sinaga, salah satu ahli waris, mengungkapkan bahwa saat mempertanyakan tindakan Suheri, ia hanya mendapat jawaban yang mengelak. Saat tanah bapak saya diukur sama Her, saya tanya, ngapain kau ukur tanah itu Bang Her, tapi jawabannya gak ada apa-apa Kak. Saya bilang nanti jadi masalah, soalnya tanah itu sedang bermasalah. Kemudian Her menjawab GK apa-apa Kak, aman itu, ujarnya kepada awak media. Kejanggalan semakin mencuat ketika pada Februari tahun 2024, terbit 11 surat tanah atas nama anak-anak Tiarni Hotmaida, anak tertua dari almarhum Tagor Sinaga. Padahal, almarhum Tagor Sinaga memiliki 12 orang anak, yang seharusnya memiliki hak yang sama atas tanah tersebut, sesuai dengan surat keputusan Bupati Deli Serdang nomor 592, B13/5 tanggal 30 Desember tahun 1981. Sebelumnya, almarhum Tagor Sinaga telah membuat surat wasiat pada tanggal 15 April tahun 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Marendal II, yang menyatakan bahwa, Tiarni Hotmaida Sinaga mewakili 12 keluarga kandungnya. Namun, penerbitan 11 surat tanah atas nama anak-anak Tiarni Hotmaida, diduga kuat melibatkan Kadus dan Kepala Desa Marendal, yang dianggap telah melanggar aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Pakar hukum agraria menyatakan bahwa penerbitan surat tanah oleh camat melalui desa, tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah tindakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Surat keterangan waris SKW, yang diterbitkan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dianggap null and void. SKW yang diterbitkan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dianggap cacat hukum, null and void. Artinya, surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada, tegas seorang sumber. Kasus ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola, pemerintahan desa dan memicu kemarahan para ahli waris, yang merasa haknya telah dirampas. Mereka menuntut keadilan dan meminta pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan Kades Marendal II, dan Kadus 7 dalam skandal ini. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak kami dan memastikan para pelaku bertanggung jawab atas perbuatan mereka, tegas salah satu ahli waris yang geram. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa Marendal II dan Kadus 7, belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan tersebut. Kasus ini akan terus bergulir dan menjadi perhatian publik, menanti tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Edison Haryanja melaporkan. Itulah yang atas nama kakak saya Tiarni Hotmaida, itu juga sudah berdiri rumah saya di situ tahun 2006. Kami tidak ada masalah. Adem-adem kami sama kakakku yang bernama Tiarni Hotmaida ini. Dan yang membangun rumah saya itu juga anak kakakku yang paling besar yang bernama Maju Tamba. Nah, sesudah datang ini yang bernama Lastaida Maulina ini dari Pulau Batam ke Medan ini, inilah yang membuat kericuhan di dalam keluarga kami. Jangankan sama kami, dengan mamanya sendiri pun, dia ini selalu nyaribut. Tidak suka mamanya melihat ini Parman Simajuntak sebagai menantunya. Dan dia ini pun tinggal di gubuk abangnya sendiri yang bernama Maju Tamba. Kalau bahasa Bataknya ikoknya si Maju Tamba ini.
Dia diusir kakak kami Sitiarni Hotmede ini. Tapi kenapa bisa begini kotornya pemikiran dia itu, membuat kericuhan di keluarga kami. Begitulah sedikit saya kasih tahu bahwasanya itu permasalahan kami ini sudah kami sampaikan ini ke kepala desa dan kepada Pak Camat, Kadus, kepala desa dan Pak Camat. Jadi apa tanggapan kepala desa dengan camatnya, Bu? Ya tanggapannya kemarin itu karena sudah kami kasih tahu Pak, itu adalah warisan yang diberikan bapak kami kepada kami anak-anaknya. Nah, kepala desa mengatakan kami tidak tahu Bu, itu adalah kepala dusun. Nah, makanya kami marah sama kepala dusun. Masih saya bilang lagi sama kepala dusun, kamu terima berapa deh? Kamu terima berapa? Makanya kamu berani. Kalau setahu saya ya Pak, kalau kita menerbitkan surat tanah, pasti itu kepala desa dan kepala camat dan Pak Camat. Suruhannya lagi itu lalu. Tapi ini tidak, hanya Kadus yang mengukur. Itulah yang saya ingat, yang saya katakan itu bulan 11 tahun 2023 hanya Kadus sendiri yang mengukur. Makanya kepala desa pun jadi angkat tangan melihat sikap kepala dusun. Jadi waktu kepala dusunnya turun mengukur, orang ibu diundang nggak? Tidak ada diundang kami. Tidak ada Pak kami diundang. Karena saya lihat Pak, pada saat mereka mengukur itu ya Pak ya, maaf Pak, abang saya yang nomor 3 laki-laki itu datang Pak, ikut mengukur itu, tapi bawa kelewang segini panjang. Nah, ya saya nggak berani Pak mendekati abang saya ini. Cuman saya tanya, itu kadusnya, oh, itu apa kalian ngukur-ngukur deh? Gak ada apa-apa kan? Itu bahasa dia. Rupanya tahun 2024 bulan 2 terbitlah surat tanah mereka seperti yang dikatakan PH kami tadi, dengan berapa surat mereka terbitkan hanya dengan biaya 30 juta. Kami sangat terkejut. Nah, disinilah makanya kami bersatu kami. Dan laginya pun Pak, itu tanah bapak kami itu Pak, kuburan bapak saya dan mama saya dan abang saya dan kakak ipar saya ada loh Pak di situ. Mana fotonya tadi Kak? Kuburan bapak saya. Mana kertasnya? Foto. Ada di situ foto kuburan bapak saya dan saya foto itu Pak. Sama mama kami bilang, Bapak saya, mama saya, itu kakak saya, kakak ipar saya dan abang saya. Mana foto siapa? Mana kakak? Dari kuasa hukum daripada Weni Boru Sidaga CS. Di sini saya yang Departemen dari kantor dokumen Departemen ingin menyampaikan bantahan terhadap berita-berita viral yang baru-baru ini yang dibuat oleh Saudara Lastaida Maulida Tamba, Boru Sedebang dan Parman Simajuta yang mengatakan bahwasanya ada 11 LP yang tidak jalan di kepolisian Polrestabes Medan. Jadi saya jelaskan, kepolisian Republik Indonesia khususnya Polrestabes Medan memang sangat baik dalam melakukan proses penyelidikan. Tidak akan mungkin di dalam proses penyelidikan pasti harus menemui dua unsur fakta peristiwa pidana. Saya yakini tidak akan ada peristiwa pidana di dalam 11 LP tersebut. Dan saya sangat heran, kenapa SPKT menerima 11 laporan polisi. Lalu yang saya ingin menyebutkan, yang dibilang ada penghancuran atau pengerusakan di lahan rumah daripada milik Lastaida Maulida Tamba. Sedikit saya jelaskan, tanah itu merupakan tanah daripada almarhum Bapak Tagor Sinaga dengan suratnya ini suratnya yang diberikan pinjam nama terhadap Tiarni Hotmede Sinaga dengan surat pernyataan pada tanggal 15 April 1994. Ini dia. Kenapa saya bilang sudah berulang kali pihak Babin Kamtipmas Polsek Tabatumbar dengan kepala dusun untuk memperingati jangan dilakukan buat rumah, jangan dilakukan lagi
kejutan yang nggak diinginkan. Lalu mengenai laporan polisi di unit Harda, saya telah berkoordinasi dengan penyidik bahwasanya ada status quo di dalam tanah tersebut, sehingga laporan polisinya untuk saat ini dihentikan. Kita tempuh jalur perdata. Ketepatan sudah saya gugat di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 331 pada tanggal 27 Maret 2025, dan semua ini sudah saya berikan kepada pihak kepolisian Polrestabes Medan. Jadi lalu saya sedikit menjelaskan kepada YouTube yang bernama Zoniar News Pekan. Saya bingung dengan ini orang, kapasitasnya dan kepentingannya apa di dalam perkara ini. Apakah dia lawyernya? Apakah dia saudaranya? Tolong dijelaskan. Jangan asing cuat-cuat saja menyala-nyalakan kepolisian. Kepolisian pasti bertindak benar di dalam melakukan proses setiap laporan polisi. Lalu saya sedikit menjelaskan, Boru Sidebang yang menyatakan itu KP-nya salah. Ibu ini yang memiliki tanah tersebut. Ibu ini. Karena apa saya bilang ibu ini? 2 tahun dia tidak membayar sewa KP. 2 tahun dia tidak membayar sewa KP. Layak dong yang punya tanah mengusir. Emang dia yang punya tanah? Ini yang punya tanah. Lalu sedikit saya jelaskan, nanti di sini ibu atau Namburu ini akan menjelaskan di mana hubungan kekerabatan antara Lastaida Maulina Tambah dengan klien saya, dan dia akan menjelaskan di mana sejarah tanah itu. Silakan ibu. Oke. Saya Maulina Tambah sama tanah. Pertama saya dulu waktu itu saya bilang, kenapa kalian membersihkan ini tanah? Ini tanah saya, kata si Parman ini. Loh, ini tanah warisanku. Oh, kemudian enggak, ini sudah saya beli, katanya begitu. Bukan, ini tanah warisan kami. Tahu kan warga sini? Ya, tanyalah semua yang punya tanah. Siapa punya tanah? Saya punya tanah, saya bilang. Jadi, udah diteruskan aja ke bangunan itu, membersihkan. Sorenya udah ada masuk batu bata, ada masuk batu kerikil, ada masuk pasir. Loh, besok paginya saya datang lagi. Kenapa kalian masukkan batu ini kemana? Ya, kami membangun, ini tanah saya, kata. Jadi disitulah saya minta apa sama keluarga saudara-saudara, minta bantuan lah, minta tolong kayak mana ya polisinya. Biar bisa itu jangan dibangunnya. Hanya berkumpullah kami sampai waktu itu. Jadi tetap dibangunnya, karena itu tetap dibangunnya tuh. Walaupun saya udah minta tolong, udah minta apa, biarlah saya diganti rugi bahan-bahan ini yang udah ada di sini. Tapi mereka tidak mau. Jadi yang diteruskannya juga bangunan itu. Sudah beberapa hari kemudian berkumpullah keluarga, itulah yang kami panggillah semua, diadakanlah di situ semua. Jalan pikiran saya buat berkumpul keluarga itu kan, itulah yang saya apa, saya ngomongkan biar sama keluarga, biar dipertahankan, kita pertahankanlah kuasa saya itu, jangan diteruskan kita. Makanya kita diteruskan bangunan sampai sekarang. Jadi udah kematui ada buru atas gorni nebur do sebenarnya tanah warisan ini jelas semua Jo. Diamanakan bapak saya sama saya, bukan tanah warisan saya. Tapi belum butuh suratnya, belum ada surat. Karena sampai sekarang memang saya nggak bisa membangun tanah itu. Karena buat dana saya tak ada, saya sudah lama menjanda, sudah lama meninggal suami saya. Jadi anak-anak saya pun tidak ada yang saya ajarkan. Karena nggak pernah bangun tanah itu. Oke. Saya lama bapak saya nomor 3. Saya marga 9 juta. Sama-sama 9 jutanya kan. Dia pun 9 juta. Sama-sama 9 juta. Tapi sampai dia menjual diri saya, walaupun sama-sama semarga kami sama-sama 9 juta. Disitulah saya menangis. Inilah sekitar saya pembagi warisan saya. Wariskan orang tua saya kepada saya. Oke, itu bro. Pengadilan Negeri Medan, saya berjumpa dengan Pak Camat Tumbang, dengan Sekretaris
dengan kepala desa. Logika enggak? Saya bilang, seorang anak membeli tanah kepada orang tuanya 14 surat dengan nominal angka sama 30 juta rupiah. 30 juta rupiah. Seorang anak membeli kepada orang tuanya 14 surat SK Camat, ya, 14 surat SK Camat. Lalu saya pertanyakan kepada Pak Camat Patuba, apa ada dilampirkan surat pernyataan ini, Pak? Pinjam nama. Jawaban Pak Camat Patuba pada saat itu dan kepala desa, tidak pernah, Pak, ini dilampirkan. Kalau ini dilampirkan pada saat itu, tidak akan mungkin kami berani mengeluarkan silang sengketa dan surat keterangan tanah. Itu informasi dari kecamatan. Lalu lanjutan yang masalah tadi yang dibilang rekan media, masalah pencurian, di mana seorang anak kandung almarhum tak bersedia mencuri surat yang dibuat oleh bapaknya sendiri, oleh orang tuanya sendiri. Ada apa? Tidak akan mungkin. Klien saya berhak mengambil karena dia anaknya juga dengan surat pernyataan pinjam nama dari Lesteda Molina Tambah. Jadi buat rekan-rekan media atau masyarakat, saya yakini pasti bijak dalam pandangan, pasti bijak dalam pendapat. Di sini saya juga selaku lawyer meminta kepada pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, hati-hati dalam mengambil sikap, hati-hati dalam mendudukkan suatu posisi kasus. Tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu saya peringatkan. Karena apapun, saya tetap akan membentengi klien saya karena ini fakta yang sebenarnya. Lalu saya menjawab sedikit yang dibilang Parman Sebajuta di dalam statementnya. Mereka kebal karena Henry Bapak. Mereka kuat karena Henry Bapak. Tidak. Saya tidak ada intervensi apapun kepada kepolisian. Karena saya yakin kepolisian pasti arif dan bijaksana dalam menentukan sikap. Lalu perkara Parman Sebajuta ini perkara 2023. Korbannya adalah Rukdin Situmorang di Polsek Patuba 2023. Lalu Rukdin Situmorang datang ke kantor saya untuk saya memberikan perkaranya. Lalu saya buka kembali kasus yang sudah 2023 lama tidur. Saya buka sehingga pihak kepolisian Patuba, penyidiknya profesional dalam melakukan tindakan, sehingga ini sudah P21 dan dia menurut pengakuannya sudah dituntut 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sekian. Sedikit penutup, Ibu. Apa harapan orang Ibu dan seluruh keluarga mengenai sengketa yang terjadi di antara sesama keluarga ini, antara terlapor dan pelapor? Apa harapan orang Ibu untuk ke depannya? Apakah orang Ibu semua mau memaafkan keluarga si pelapor tadi supaya bisa bersatu kembali? Semua harta Bapak, saya bukan memegang diriku ya. Jatahkan Bapak 2 minggu lagi sebelum meninggal Bapak. Rumahku ya, aku ini. Inilah surat yang atas namamu itu. Ini dia. Ini Jarni atas namamu Kak Jarni. Ini surat wasiat. Ini surat samping gereja Advent. Ini surat kolam. Ini surat belakang gereja Katolik. Jadi aku yang menyimpan Kak. Ku dengar di video ini Kak Tiarni Kopmeda, kakak bilang bupati langsung bohong. Kebohongan. Jangankan megang, melihat pun tidak berlakang. Kenapa bisa surat ini ke tanganmu, kakak Tiarni Kopmeda? Kakak sayang kami sama kau. Sewaktu membuat surat Caritona yang kita jual bersama, itulah ke tanganmu. Ku minta berapa kali tidak kau kasih, kau tahan. Sudah. Jadi hari Jumat Karena kita masih keluarga orang tua, sebaiknya kita berdamai. Mari kita kembali ke amanah orang tua. Itu adalah amanah agung bagi kami anak-anak. Kalau boleh kakak saya Tiarni Kopmeda berbicaralah yang benar. Ingatlah amanah orang tua kami kita itu Kak. Ingat juga amanah yang sangat agung itu. Jangan dilupakan. Seperti yang dibilang Bapak Hakim tempoh hari dalam mediasi.
urusan kalau digunakan secara semena-mena, tidak ada keadilan dan kedamaian, pasti ada kampanye. Begitulah. Ingatlah itu kakakku, Tiarni Hotmaida. Dengan rendah hati sebagai adikmu, mohon padamu, kembalilah kepada amanah Bapak. Begitulah. Sedikit saya tambahkan, Bapak saya ini pas persis di belakang rumah saya, Pak. Kuburan bapak saya. Makanya di tengah-tengah dia ini, Pak, di tengah-tengah. Jadi pas di belakang rumah saya lah ini kuburan bapak saya dan abang saya. Jadi jangan dikatakan kami ini merasa. Kak Tiarni Hotmaida, berdamailah Kak. Malu kita di desa menonton kita berdamai. Mulai. Cerita. hargai ini taktik kalian, hargai tulang kalian, supaya kelak hidup kalian pasti bahagia. Jika kalian tidak menghargai keluarga kalian, pasti hidup kalian bakalan susah. Percayalah pada saya. Terima kasih. Diberikan oleh bapak saya dan mama saya. Saya tidak mau mengambil secuil pun kalau bukan hak saya. Ya, ingat itu Lastaida Maulina dan ingat itu Parman Simajuntak. Terima kasih. Itu pintu gugatannya. Kekuatan yang kuat. Kami adalah dari kedua orang tua kami, Bapak ya, dan kami Mulyana Burowi mempunyai anak 12 dan salah satunya adalah kakak saya sebagai orang tua dari Lastaida Maulina tambah. Nah, ini adalah kakak kami yang tertua. Nah, oleh karena itu sedikit saya ceritakan bagaimana ceritanya maka sampai merana kepolisian. Sebetulnya tidak pantas ini sampai ke ranah hukum karena masih kami keluarga dekat, masih satu orang tua. Tapi apalah yang sudah terjadi itulah. Jadi awalnya tanah kepemilikan orang tua kami ada dua berdekatan. Pertama kali tanah yang di sebelah mereka dua sebelah kolam. Nah, di situ kemudian diterbitkan surat tanah atas nama orang tua kami Bapak Kabut Sinaga. Nah, kemudian ada lagi sawah kepemilikan di sebelahnya kira-kira 20 meter. Nah, sawah ini bersebelahan dengan tanah perkebunan 2 petak. Jadi sehingga Bapak meminta kepada perkebunan supaya diusahakan garapan perkebunan tersebut. Nah, sudah lama, sejak tahun 1965, Bapak sudah menguasai tanah tersebut. Kemudian, secara singkat, tahun 1981, orang tua kami sudah membuat surat perusahaan sebagai satu pendidikan dan itu dilaksanakannya dengan cara
maka terbitlah surat itu menjadi atas nama kakak saya yang kedua, yaitu Tiarni Homaida. Itu disebabkan oleh karena dua surat berdekatan dan mereka tidak boleh dalam satu nama. Jadi sehingga kebijakan dari dengan mengatakan kepada Bapak Pak Naga, itu janganlah buat lagi nama Bapak karena luas-luas. Jadi buatlah atas pinjam nama baik dari siapapun. Kalau boleh dari anak Bapak lah. Itu sebabnya. Sehingga Bapak membuat atas nama Tiarni Homaida. Dan itu dibuktikan wasiat yang diberikan Bapak kepada anak-anaknya tahun 1994. Itu dituliskannya bahkan disaksikan oleh kepala desa pada saat itu masih bertugas Bapak Sapon dan juga para pekerja perkebunan disaksikan. Oleh karena itulah, jadi semenjak awalnya kayak segala surat yang kepemilikan Bapak semenjak kami dipersangkutan untuk diberikan aku, kami sudah dibagi-bagi ibaratnya warisan. Sebahagian tanahnya, tanah Bapak memang luas, tapi sebagai pertanda bahwa Bapak mewariskan tanahnya, sebagian kan. Jadi dibagi-bagi kami 12 orang, semua dapat bagian. Dan salah satunya di tempat atas nama Tiarni Homaida ada 6 orang, sebagian lagi di tanah yang lain. Nah, oleh karena itu ada suatu rencana kami pada saat itu untuk mendirikan, membentukkan makam nenek moyang kami. Jadi kami tidak punya dana yang tepat. Jadi ada usulan dari keluarga, karena orang tua juga, marilah kita jual. Dijuallah itu. Jadi tanah atas nama Tiarni Homaida itu. Dijual itu kepada Sabar Aritona. Dengan semangat kami menjualnya, disitulah kesempatan kakak saya yang menjual ini memegang surat tanah yang dijual Bapak itu atas nama. Sebelumnya dia tidak pernah melihat. Setelah itu, dan disitulah dia tidak mau mengembalikan karena nama dia supaya bisa transaksi bagus, dialah memegang. Dan sampai sekarang, sampai kejadian ini, dia menahan surat atas nama dia. Padahal surat itu sebelumnya sudah diserahkan Bapak kepada kakak saya yang itulah pemicu. Jadi dari situ timbullah niat-niat jahat. Sebelumnya kami damai saja. Tapi setelah itu dia mempunyai niat beserta anak-anaknya. Dia mengatakan itu menjadi hak miliknya. Dan dibagi-bagikannya lah surat itu diberikan kepada anak-anaknya. Inilah buktinya. Nah, dibuktikanlah itu. Jadi awal dari situ, warisan yang dibangun oleh Lastaida Maulida Tambah itu adalah merupakan tanah warisan milik kakak saya yang nomor 3. Mana kakak itu? Ya. Karena kakak saya ini belum membangunnya. Sebagian sudah ada rumah di tanah tersebut yang sudah diamanahkan Bapak. Nah, sedikit saya cerita amanah. Amanah yang diberikan Bapak ini menjelang akhir hidupnya. Kami dikumpul semua 12 orang. Jadi Bapak membagi-bagikannya semua kepada anak-anaknya. Dengan sepakat damai kami menerima itu merupakan amanah. Nah, oleh karena itu ya kami nggak ada rasa curiga, nggak ada apa begitu. Tapi inilah kejadian semenjak dibangun si Maulida Tambah tanah di situ. Kami terheran-heran kenapa dibangun? Kok membangun di tanah warisan sekarang? Begitulah kami bertanya-tanya. Setelah itu kami berkumpul, kakak ini, kakak tunjukkan kakak ini si kakak yang mempunyai warisan menangis. Bagaimana ini warisan saya kok dibangun? Kami selaku saudara-saudaranya, adik-adiknya, saya adiknya, dan juga ini si kakak yang nomor 2, kakaknya iris. Kenapa demikian? Sehingga kami mengadakan bentuk, kami berembuk, kami coba berbicara dengan Lastaida Maulida Tambah. Nah, apa jawabnya? Kenapa kamu bangun? Jawab Lastaida, ini tanah saya.
siapa dapat pemiliknya? Sudah meninggal. Kata, oh mama saya. Kenapa kamu bilang begitu? Ini karena orang tua kami, bukan karena tambah atau karena mamamu. Cuma karena pinjam nama sama mamamu, itu bukan tanahnya. Ya, jangan salah kamu. Tetap dia ngotot dan menantang. Dia menganggap dirinya sudah hebat, sudah benar. Nah itulah. Makanya kami ini membuka secara baik-baik. Sedikit pertanyaan, Bu. Ada laporan yang kami dengar tentang pencurian surat. Bisa dijelaskan surat apa yang dicuri itu, Bu, dan siapa yang dilaporkan? Ya. Yang dilaporkan itu sebenarnya saya sendiri yang bernama Rismawati Sinaga, anak yang ke-5 dan kedua dari bapak saya. Jadi saya ceritakan sedikit pencurian surat seperti yang dibilangnya. Sebetulnya saya pun orangnya komplain sama kepolisian, kenapa saya tidak mencuri? Sebetulnya tidak ada pencurian. Cuma saya mengambil dari alam ramai. Kebetulan kami, sebelum kami merusak bangunan tersebut, kami berunding, kami kumpul semua orang tua. Bahkan orang tua kami yang kedua tidak satu. Sekarang pun masih. Itulah kami bawa, supaya bisa kakak kami ini, yang bernama Tiar ini, bisa sadar. Kalau orang tua kami. Dan kami memohon, kakak, bagaimana ini? Jangan diteruskan bangunan kita berdosa. Apa kakak tidak takut kan? Kami bongkar kepada si kakak. Apa kakak bilang? Oh tidak, ini ada videonya. Kalau dia dengan gagahnya menantang semua omongan kami dan permohonan kami. Nah, singkat kakak, kakak saya ini motor, teruskan bangunan. Jadi kami pun bingung, kenapa tega kakak. Jadi kakak saya yang nomor 3 sudah menangis-nangis. Merasa dia terjolimi juga, meskipun itu warisan dari orang tua. Kami tidak sanggup. Kami saudara-saudara tidak sanggup melihat si kakak ini demikian. Dan kami ambil lagi satu sikap yang terbaik. Kami kumpul lagi kembali orang tua dan juga aparat hukum, aparat desa, supaya bangunan itu diberhentikan. Menunggu ada lagi solusi yang terbaik. Tapi mereka tetap membangunnya. Akhirnya dari Kamtipmas sudah ngomong sama mereka, tolong diberhentikan karena ada saudara kalian tinggal di Jambi. Itulah kan datang dari Jambi dan ngomong langsung sama Bapak Kamtipmas, Pak Nyoto. Nah, ngomong langsung, ya tolonglah Pak. Mereka memang sama-sama kepolisian. Jadi ngomong, tolong diberhentikan. Nanti saya datang bulan 6. Pada saat itu bulan 5 kejadian. Bulan 6 saya dulu sekitar tugas saya pasti datang. Tapi tidak, mereka lanjutkan sampai ke menjulang tinggi. Akhirnya itulah awalnya karena mereka juga gak bisa bilang lagi sama aparat desa. Kami Ada juga laporan, Bu. Ada juga laporan yang mengatakan laporan itu ada penganiayaan tentang Lastaida Molina Tamba. Apakah benar ada terjadi penganiayaan terhadap Lastaida Tamba? Saya karena apa? Ya berkaitan dengan tanah yang dibangunnya, dia selalu mengambil skenario bagaimana dia bisa melapor dan melapor. Yang terjadi dibesar-besarkan, yang nggak terjadi bisa dikatakan terjadi. Nah, ini merupakan satu pertanyaan bagi kami keluarga dari Sinaga, mengatakan kenapa bisa ya laporan begituan bisa ditangani oleh kepolisian. Kami pun juga heran, masih bertanya-tanya dalam diri sendiri, apa yang terjadi dalam keluarga. Jadi sebetulnya tidak ada. Ya, jadi nggak ada Bu sebenarnya itu ya. Ada benar-benar terjadi. Jadi saya dengar-dengar Bu, itu dia katanya dia membeli sama orang tua, ya kan? Buktinya ada nggak kira-kira dia bisa membelinya itu? Jadi begini, rekan media, biar saya menjawab. Jadi